Ada lagi Om? Boleh, silahkan. Apa nih? Lagi nih. Oh, masalah rumah tangga lagi. Waduh. Saya namanya spesialis rumah tangga ya. Kenapa emang? Alhamdulillah teman-teman saya udah pada nikah. Oh, udah nikah belum? Udah. Oh, udah pernah. Jadi teman-teman saya mungkin cerita ke saya. Oh, gitu. Banyak ya? Belum tahu masalah saya. Gimana? Katanya saya bingung Kak, punya suami tidak dewasa. Setiap ribut ada masalah selalu melibatkan orang lain dan orang tuanya. Orang tuanya pun ikut campur sampai mau talak. Saya harus bilang dulu sama ibunya. Oh, mau talak. Mau talak tuh bilang dulu ke ibunya. Ya bagus itu minta pendapat orang tua. Sampai masalahnya tuh hanya seputar materi, kenapa harus sampai pelik gitu dia tuh. Allah kan udah ngasih rezeki kata dia gitu. Kayaknya kisah rumah tangga saya tuh bagus dibikin buku katanya. Bagus. Bikin lah. Tulis dulu berarti sama dia ya gitu. Terus gimana? Terus kata dia 2 kali rujuk tapi nggak ada perubahan dari si laki-lakinya. Terus coba gimana lagi? Melibatkan rumah tangga setiap masalah. Kadang saya ingin mengakhiri hidup tapi saya takut kena dosa besar kata dia. Tapi saya tidak kuat dengan semua ini. Mohon doanya. Ini ada yang kurang nggak? 2 kali rujuk terus? Iya 2 kali rujuk. Tapi saya 2 kali rujuk tetapi nggak ada perubahan kata dia. Tapi saya sayang dengan anak-anak saya. Jadi dia pengen pisah. Dia pengen rujuk. Gimana sih? Gimana sih? Sudah 2 kali rujuk tapi tetap ada nggak ada perubahan. Oh iya, 2 kali rujuk. 2 kali rujuk. Oke. Baik. Ini masalah rumah tangga mulu ya perasaan ya? Ya, saya. Oke. Bagaimana menghadapi seorang suami yang nggak dewasa gitu ya? Apa-apa melibatkan orang tua gitu ya? Udah 2 kali rujuk berarti cuman punya ini kesempatan terakhir ya? Jadi kalau misalnya abis ini diceraikan udah tidak ada kesempatan lagi. Gitu. Nah itu hubungannya sama anak-anak apa maksudnya gimana? Pingin cerai? Enggak, dia sayang sama anak-anaknya makanya dia nggak mau cerai. Oh gitu. Dia mau pisah gitu ya? Tapi dia si laki-laki ini kan sifatnya sama kayak yang dulu gitu. Setiap masalah tuh kayak gitu, Baik. Nah, apa hikmah sih yang bisa kita ambil daripada persoalan tadi gitu ya? Ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga itu pasti ada karena rumah tangga itu kan ibarat perahu ya, ibarat kapal gitu di lautan lepas. Dan setiap saat kita akan bertemu yang namanya ombak dan angin ya, dan terik dan malam gitu. Nah, ombak itu ibarat ujian Om. Kadang ombak itu tenang, kadang ombak itu agak bergelombang gitu ya. Dan kadang ombak itu bisa jadi badai gitu. Nah, maka apapun kondisinya gitu ya. Ya kalau misalnya rumah tangga itu dikuatkan dengan iman ya, rumah tangga itu dibangun dengan ketaatan, seberapa besar ombaknya insya Allah tidak akan membuat kapalnya menjadi karam gitu. Itu kan harusnya seperti itu. Nah sekarang bagaimana gitu ketika ada ombak dalam rumah tangga itu muncul gitu ya, sementara nakhoda yang seharusnya menjadi pemimpin untuk melawan ombak itu justru malah ibaratnya itu melarikan diri gitu ya, daripada tanggung jawabnya sebagai seorang nakhoda gitu ya, nggak dewasa dan lain sebagainya. Nah apa yang seharusnya dilakukan gitu, udah 2 kali rujuk pun tidak ada perubahan, tapi di satu sisi juga tetap sayang kepada anak-anak. Nah sebenarnya tujuan rumah tangga itu apa? Nah ini yang harus kita ukur nih ketika kita memutuskan apakah ini putus atau terus gitu ya. Nah, jangan nyanyi. Oke, baik. Siap. Ya, maka kita harus mengembalikan lagi kepada tujuan awal daripada seorang itu berumah tangga. Jelas rumah tangga itu yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya ya. Yang kedua adalah tentu menjalankan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena memang ada hadisnya gitu kan. Kemudian yang ketiga apa? Rumah tangga itu adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Untuk apa? Untuk tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, maka kalau ada rumah tangga yang udah belasan tahun
udah puluhan tahun, apalagi yang baru-baru, tapi orientasinya tidak kemudian menjadikan keduanya itu lebih dekat dengan Allah, yakin deh pasti rumah tangganya pasti bermasalah. Kadang hal sepele itu bisa jadi besar. Tadi ada salah satunya materi. Oh iya. Mungkin ada hal yang bukan materi itu bisa jadi besar. Cuman perihal nyuci baju kah? Perihal matiin listrik itu bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena tidak hadir yang namanya sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangga itu. Padahal sakinah, mawadah, warohmah itu diraih dengan cara apa? Diraih dengan cara ketaatan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu bukan kita saling menuntut kesempurnaan dari pasangan kita. Bukan saling menuntut, oh kamu tuh harus begini kepada saya, kamu harus begini kepada saya. Begitupun pasangannya, suami menuntut istri, istri menuntut suami, enggak. Tapi rumah tangga itu adalah bagaimana keduanya memberikan pelayanan terbaik kepada pasangannya. Catat. Jadi sebagai seorang suami, apa nih yang harus saya berikan untuk istri saya? Ya, dari sisi materi, ilmu, keteladanan, nasihat, kebijaksanaan itu dari suami. Istri, bagaimana agar dia kemudian menjadi istri yang dirindukan oleh surga gitu ya. Karena surganya seorang istri itu kan ada di balik ketaatan kepada suami gitu. Nah, jadi akhirnya kan dua-duanya itu bukan lagi berpikir menuntut untuk suaminya atau istrinya menjadi apa gitu, tapi bagaimana kemudian dia menjadikan dirinya itu sebagai seseorang yang melayani pasangannya gitu. Nah, harusnya kan yang hadir itu yang seperti itu, Om. Nah, kalau kita melihat daripada persoalan Teteh tadi itu kan hal-hal seperti itu kan sudah tidak hadir lagi dalam rumah tangganya gitu. Maka itu rumah tangga yang kemudian kalau misalnya tidak dirubah, itu akan menjadikan yang namanya mafsadat gitu, bukan maslahat, keburukan-keburukan yang akan terus terakumulasi gitu. Harus ada yang ngalah ya. Nah, maka apa solusinya? Kalau masih bisa diikhtiarkan untuk berdiskusi, lalu kemudian dua-duanya mau berubah, maka harus ada yang namanya edukasi. Terhadap keduanya. Edukasinya apa? Edukasi keilmuan keislaman, edukasi pemahaman tentang rumah tangga muslim dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya kami gitu ya, ada guru kami yang suka menangani masalah-masalah seperti itu diadakan kajian bulanan. Dikonsultasikan dengan ustadz yang memang dia paham dengan masalah-masalah rumah tangga gitu ya. Nah, itu biasanya diadakan kajian bulanan atau kajian pekanan. Dari situ bisa bertanya gitu. Dari situ kan mulai dididik ya, suami dididik untuk jadi suami yang memang bagaimana seharusnya, istri pun begitu, bagaimana kemudian nanti mendidik anak dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menyelaraskan hati dan pikiran di antara mereka. Frekuensinya disatukan. Akhirnya tercapailah yang namanya kufu, kafa'ah, kesamaan. Ya, frekuensi tadi. Makanya menikah itu kan harus sekufu. Ya, sekufu itu apa sih? Sepfrekuensi, sepemahaman, seirama gitu ya, sewarna, sepemikiran, itu namanya sekufu. Nah, maka kalau misalnya ini kan udah beda kufunya nih. Nah, ini mah disamakan. Disamakan apa? Dengan pemahaman yang sama. Nah, itu ya. Jadi, kalau masih bisa diikhtiarkan, disabarin gitu ya. Ya tentu tetap berdoa kepada Allah, minta di hati suaminya dilembutkan gitu ya, disentuh dengan hidayah. Doa itu yang utama, jangan pernah mengecilkan doa dan menyepelekan doa, karena doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin gitu ya. Nah, maka coba untuk diadakan kajian dengan atau enggak dikonsultasikan berdua, ngobrol suami sama ustadz gitu kan. Apa masalahnya, kenapa bisa begini gitu. Kalau mau berubah harus seperti itu. Selama itu tidak dilakukan, kalau ditangani secara berdua, kadang ego suami makin tinggi gitu ya, kadang mungkin egonya Teteh tinggi karena tertekan dan lain sebagainya, maka nggak akan ketemu tuh titik penyelesaiannya. Egonya saling tinggi. Ya, jadi saran kita adalah nanti kita coba follow up. Kalau memang misalnya Tetehnya mau di follow up rumah tangganya, boleh menghubungi admin teman hijrah nanti atau nggak boleh menghubungi saya secara pribadi. Nanti coba kita bantu linkkan kepada guru-guru kami yang sekiranya terbiasa untuk menangani hal seperti itu. Diarahkan ya. Diarahkan gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Wah, insyaallah semoga masalahnya cepat beres ya.